Hari ini kita akan mengupas tuntas peran krusial KPU Kota Jakarta Timur dalam menciptakan pemilih yang cerdas dan berintegritas. Bersama saya, Nancy Adriana Renda Mumahid, dan sudah hadir bersama kita anggota KPU Kota Jakarta Timur Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bapak Haji Marhadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Nancy. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sehat? Baik. Alhamdulillah. Baik Pak, kita langsung saja ya Pak. Baik. Pertanyaannya, Pak, gini ya, banyak teman pemilih yang belum tahu apa sih tugas Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pak? Jadi tugas sosialisasi pendidikan pemilih para sahabat-sahabat KPU sekalian, sebagaimana namanya ya, bagian sosialisasi, kita kerap mengadakan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih kepada semua pemilih yang ada di Jakarta Timur khususnya. Kemudian karena Pak, kita ingin partisipasi masyarakat meningkat terus dari pemilu ke pemilu, macam itu. Jadi kita adakan kegiatan sosialisasi di berbagai instansi, berbagai lembaga, berbagai instansi, kemudian juga di sebagai jenjang-jenjang pendidikan kita adakan sosialisasi. Nah itu, dan juga kita merancang program-program yang baik supaya masyarakat sebagai pemilih aktif di pemilu. Kemudian Pak, kita kan tahu bersama ya bahwa partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 di Jakarta Timur di sekitar 81% ya Pak. Iya. Itu turun ya, ini pilkada DKI Jakarta menjadi 60%. Apa yang menjadi faktor penyebab turunnya partisipasi di Jakarta Timur ya Pak? Iya. Jadi secara dari pemilu sebelumnya kita memang meningkat ya, meningkat. Kemudian kalau di pemilu kita sekitar 81%, kemudian pilkada kita turun ya. Mungkin ada beberapa faktor ya, turunnya partisipasi masyarakat dari pemilu yang begitu tinggi sampai 80 atau 80%, kemudian di pilkada 60 atau 61%, semacam itu. Kita menganalisis itu faktor kejenuhan. Jadi kejenuhan masyarakat dan pemilu yang pilpres dan pileg yang begitu auranya begitu besar, antusias masyarakat begitu tinggi untuk pileg dan pilpres, sehingga mereka berbondong-bondong datang ke TPS. Kemudian jeda waktu yang tidak serentak, yang tidak begitu lama, sekitar 9 bulanan ya, 9 bulan. Energi masyarakat pada saat itu sudah terkuras habis. Kemudian ketika ada pilkada sudah mulai jenuh gitu ya, sudah mulai jenuh sehingga tingkat partisipasinya menjadi rendah, menurun. Jadi faktor kejenuhan lah. Sekali ya Pak, ya. Kita harapan tuh pas pilkadanya kita lebih naik ya. Lebih naik ya. Apa saja sih Pak metode atau pendekatan yang digunakan KPU Jakarta Timur dalam mensosialisasikan pendidikan pemilih Pak? Jadi strategi kita yang pertama adalah kita jemput bola ya. Untuk sosialisasi kita jemput bola, kita datang di Car Free Day yang ada di Jakarta Timur, kita sosialisasikan di Car Free Day. Kemudian juga kita datang ke sekolah-sekolah, ke tingkat SLTA ya, kita ngisi di tiap sekolah-sekolah untuk mereka sebagai pemilih pemula, pemilih yang bijak, pemilih yang cerdas. Kemudian juga kita datang ke kampus-kampus. Jadi kita datang ke kampus-kampus mensosialisasikan untuk datang ke TPS, dan juga kita harapkan mereka menjadi pemilih yang cerdas dan juga ikut mensosialisasikan ke masyarakat tentang bagaimana cara yang memilih yang baik, macam itu. Begitu juga kita datang ke komunitas-komunitas, organisasi kepemudaan, itu kita undang, dan juga kadang-kadang kita datang. Di organisasi kepemudaan kita datang, organisasi kemahasiswaan kita datang. Harapan kita ketika kita datang itu bukan hanya
yang tersosialisasikan, kemudian yang teredukasi bukan hanya orang peserta itu saja, tapi dia bisa ketular kepada yang lain, kepada yang lain, sehingga tidak terkena hoax gitu ya. Karena ketika pemilih seperti halnya kita tahu banyak berita-berita hoax, dan kita sampaikan kepada pemilih-pemilih pemula, masyarakat secara umum, bahwa jangan sampai terkena berita hoax. Kalau berkenaan dengan pemilu, jangan di-share dulu informasi apa-apa kecuali sudah konfirmasi dulu ke KPU untuk memvalidasi berita-berita itu. Nah, itu salah satu strategi yang kita jalani dari KPU Kota Jakarta Timur, Bu Nancy. Selanjutnya Pak, apa saja tantangan yang dihadapi oleh KPU Jakarta Timur dalam melakukan sosialisasi ini Pak? Tantangannya kalau antusias masyarakat, kemudian sambutan baik stakeholder, itu luar biasa kita baik ya. Tantangannya mungkin berita-berita hoax saja ya. Berita hoax seperti ada yang menyebarkan berita hoax di masyarakat, nah belum klarifikasi atau belum tabayun, mereka langsung menjustifikasi bahwa berita itu benar ya. Belum tentu benar itu. Sehingga kadang-kadang juga tantangannya orang itu ketika sosialisasi dia tidak datang, disosialisasikan enggan datang, tidak mau datang, tapi ketika hari haknya mereka datang, sehingga mereka tidak terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar, DPTB tidak terdaftar, DPK tidak terdaftar, tapi hari H datang ingin memilih gitu, dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak sesuai dengan regulasi. Nah, itu tantangan kita gitu kan. Tapi ke depan sehingga kita juga memang sudah dari pemilu 2024 ini sudah mensosialisasikan ke melalui media sosial, medsos kita, kemudian juga di media-media gitu. Tapi kadang-kadang karena perubahan regulasi masyarakat secara umum tidak mengikuti perkembangan perubahan regulasi. Nah, harapan kita memang kalau regulasi secara nasional itu tersosialisasikan secara nasional melalui TV gitu ya, sehingga mereka pemilih secara nasional sudah tersosialisasikan dan teredukasikan gitu Bu Nancy. Kemudian Pak, menurut Bapak sejauh mana peran serta keterlibatan stakeholder, sekolah, kampus, komunitas, LSM, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi pendidikan pemilih? Apa pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat di Jakarta Timur, Pak? Jadi menurut saya peran serta stakeholder baik dari pihak stakeholder pemerintahan dan juga pihak kampus, sivitas akademika dan kepala sekolah gitu ya, atau LSM, ormas itu luar biasa. Jadi ketika kita minta sosialisasi itu ke berbagai lembaga ini, itu tidak ada yang nolak. Semua welcome, semua mempersilahkan dan mempertanyakan butuh berapa peserta untuk sosialisasi ini. Jadi nggak ada halangan. Alhamdulillah mereka antusias dan saling membantu kita karena kita memberikan informasi untuk pemilu yang akan datang, dan mereka juga antusias untuk mendengarkan dan juga membagi, sharing informasi yang kita berikan. Jadi luar biasa nih ya. Menurut Bapak, apakah dengan memanfaatkan media sosial atau platform digital akan menjadi berefek terhadap naiknya partisipasi masyarakat, Pak? Iya, saya pikir sangat berimbas ya, sangat baik implikasinya, dampaknya dari sosialisasi melalui platform medsos ini, karena hampir dikatakan sekarang itu semua warga negara itu termasuk di Indonesia itu semua orang hampir punya smartphone ya, apalagi generasi Gen Z ini rata-rata mereka melek IT, teknologi, mengikuti perkembangan melalui smartphone-nya, sehingga efektif sekali sosialisasi melalui media sosial kita. Jakarta Timur itu kan kota dengan daftar pemilih terbesar di Indonesia, Pak. Yeah.
menurut Bapak, bagaimana melihat kesadaran dan pengetahuan pemilih di wilayah Jakarta Timur saat ini, Pak? Apakah masih gampang termakan berita hoax atau pemilih sekarang sudah lebih cerdas? Ya, jadi secara umum memang pemilih kita heterogen ya, bermacam-macam, multi etnis, multi suku, dan juga beda strata pendidikannya gitu ya, strata pendidikan yang berbeda gitu. Itu juga merupakan tantangan buat kita, tantangan bagi kita. Tapi apakah mereka masalah pemilu ini terkena hoax? Memang terkena ya, ada, tetapi tidak seberapa. Artinya mereka kurang memahami regulasi. Ada yang tidak memahami ya, bukan semua dan tidak banyak gitu ya. Terbukti pada pemilu ini kita tidak ada pemilu dan pilkada ini kita tidak ada PSU ya, pemilihan suara ulang, tidak ada. Artinya terbukti pemilih kita adalah pemilih yang cerdas ya, pemilih yang cerdas, sehingga tidak ada yang salah dalam mengikuti regulasi itu. Walaupun memang PPS dari KPU, PPK, PPS, KPPS kita itu bekerja keras. Nah, ketika hari H itu, ketika hari pencoblosan itu betul sangat diperhatikan prosedur, cara mengambil suara, cara pemungutan suara itu sangat kita kawal. Kenapa? Kita tidak mau adanya PSU gitu. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan tidak ada PSU di Jakarta Timur, baik pileg, pilpres, pilkada. Alhamdulillah kita nggak ada PSU. Ini artinya salah satu bukti bahwa pemilih kita pemilih cerdas. Ya. Di masa tahapan ini, apa saja Pak program sosialisasi atau inovasi terbaru dari KPU Kota Jakarta Timur, Pak? Iya, inovasi kita, alhamdulillah, ini kita termasuk punya satu program kunjungi museum pemilu, dan alhamdulillah KPU Kota Jakarta Timur sudah membuat museum pemilu. Nah, melalui museum pemilu ini kita harapkan stakeholder datang, kemudian pemilih-pemilih pemula, pihak kampus atau organisasi kepemudaan, kita persilakan untuk datang, dan kita anjurkan mereka datang belajar tentang demokrasi dan kepemiluan di KPU Kota Jakarta Timur ini. Itu program kita. Ya. Bapak, kita menuju ke pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Menurut Bapak itu apa harapan KPU Kota Jakarta Timur terhadap para pemilih, khususnya menjelang pemilu dan pilkada mendatang? Ya, harapan kita sekali lagi bahwa pemilih ini pemilih bijak, pemilih cerdas. Ketika memilih ini tidak ada faktor lain, tidak ada faktor politik, tapi memang betul-betul mereka memilih berdasarkan aspirasinya, kemudian juga memilih berdasarkan memang calon wakil rakyat ini adalah mempunyai track record yang baik, yang bagus di masyarakat. Kemudian juga calon presiden kita dan calon gubernur kita yang akan kita pilih memang orang yang betul-betul ingin memperjuangkan bangsa dan negara ini dan rakyat ini. Itu harapan kita. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Haji Marhadi, atas wawasan dan penjelasan yang sangat mencerahkan. Dari perbincangan ini, hari ini menjadi jelas bahwa peran KPU dalam sosialisasi pendidikan pemilih itu sangat krusial, dan KPU tidak bisa bergerak sendirian. Dibutuhkan sinergi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilih itu sendiri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.